Halo, salam jumpa bersama saya, Benyamin Yosef Ngete SPD, akan membawakan materi pada video pembelajaran untuk siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Bajawa, yakni tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun KD pengetahuan 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Sedangkan KD 4.3, KD keterampilan, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, yakni yang pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan, kalian diharapkan dapat menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat, menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C, dan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah BX. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah BX. Saya harapkan anak-anak sudah memiliki buku siswa Matematika kelas 9 edisi revisi 2018 yang dibagikan dari sekolah, atau bisa mengkopi buku siswa atau mendownload buku siswa. Silakan membuka buku berkaitan tentang grafik fungsi kuadrat. Kita perhatikan halaman 82 sampai halaman 92. Sebelum kita mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat, sebaiknya kita harus mengetahui tentang apa itu fungsi kuadrat. Berkaitan tentang fungsi sudah dijelaskan pada materi kelas 8, yakni relasi dan fungsi, dan juga berkaitan tentang grafik. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat grafik di dalam koordinat Kartesius. Inilah contoh menggambar grafik fungsi yang sudah dipelajari di kelas 8. Inilah contoh menggambar grafik fungsi di mana kita menentukan sembarang nilai X sehingga kita mendapatkan nilai Fx atau nilai Y, sehingga kita dapat menentukan titik-titik koordinat di dalam bidang Kartesius. Perbedaan antara fungsi linear yang kita pelajari di kelas 8 dan fungsi kuadrat, di mana fungsi linear bentuk umumnya Fx sama dengan Ax tambah B. Fx itu sama dengan Y, sama dengan Ax tambah B. Contohnya, Y sama dengan 2X atau Y sama dengan 3X tambah 5. Sedangkan fungsi kuadrat bentuk umumnya yaitu Fx atau Y sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Contohnya, Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6, atau Y sama dengan negatif 3X kuadrat kurang 7X tambah 10. Ciri khas dari fungsi linear yaitu pangkat dari variabel, yakni X, adalah 1. Sedangkan fungsi kuadrat, pangkat tertinggi dari variabel X adalah 2, di mana fungsi linear grafiknya berupa garis lurus. Contohnya, contoh fungsi linear, garis Y sama dengan 3X tambah 5. Setelah kita menentukan sembarang nilai X, seperti pada tabel, maka diperoleh nilai Y, sehingga titik koordinat seperti
negatif 4, negatif 7, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dan ini grafik dari fungsi Y sama dengan 3X tambah 5 berbentuk garis lurus. Sedangkan fungsi kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah. Baik, kita sekarang kita mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Di mana kegiatannya adalah menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana syaratnya A tidak sama dengan 0, sedangkan nilai X dan nilai Y elemen bilangan real. Sekarang kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat, halaman 82. Silakan kita melengkapi tabel berikut untuk memperoleh titik koordinat X, Y. Misalkan di mana nilai X sudah kita tentukan sembarang bilangan bulat negatif 3 sampai 3. Sedangkan Y dipengaruhi oleh nilai X. Y sama dengan X kuadrat. X-nya negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Maka titik koordinatnya negatif 3,9. Berikut Y sama dengan negatif X kuadrat. Negatif dari X kuadrat. X-nya negatif 3 dikuadratkan 9. Negatif dari 9 yaitu negatif 9. Maka titik koordinatnya negatif 3, negatif 9. Y sama dengan 2X kuadrat. X kita ganti dengan negatif 3. 2 kali negatif 3 dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan 9. 2 kali 9, 18. Maka titik koordinatnya negatif 3,18. Ya. Bagaimana X sama dengan negatif 2? Untuk Y sama dengan X kuadrat, negatif 2 dikuadratkan, hasilnya 4, koordinatnya negatif 2,4. Begitupun di sini Y sama dengan negatif X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat. Dengan menggantikan nilai X sama dengan negatif 1 sampai X sama dengan 3, kita peroleh tabel titik koordinat Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan negatif X kuadrat, dan Y sama dengan 2X kuadrat. Inilah titik-titik koordinat untuk setiap fungsi kuadrat. Ya, mari kita menentukan titik-titik koordinat dari fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah titik koordinat untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Di dalam titik koordinat sumbu X dan sumbu tegak sumbu Y. Koordinatnya negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4. Kita hubungkan dari negatif 2,4 ke negatif 0,1 ke 0,0 dan naik kembali ke atas 1,1, 2,4 dan seterusnya. Sehingga grafik fungsinya dapat dilihat. Inilah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat berbentuk parabola, di mana parabola ini
terbuka ke atas. Selanjutnya, titik koordinat fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. Grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat kita hubungkan membentuk parabola yang terbuka ke bawah. Untuk titik koordinat dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, grafik fungsinya titik koordinat negatif 2,8, negatif 1,2 dan seterusnya. Kita hubungkan dengan garis. Inilah bentuk grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Parabolanya terbuka ke atas. Ini bentuk dari grafik-grafik ketiga fungsi, di mana yang berwarna biru fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, yang berwarna merah ini fungsi Y sama dengan X kuadrat, keduanya terbuka ke atas, dan yang berwarna hijau di bagian bawah grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. Ya, silahkan kita mengisi halaman 84. Kita amati. Ingat, tadi parabolanya terbuka kemana? Kita amati. Dari grafik fungsi yang ditampilkan, maka kita dapatkan yang pertama, grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. Yang kedua, grafik Y sama dengan negatif X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke bawah. Dan yang ketiga, grafik Y sama dengan 2X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. Dan yang keempat, kita lihat grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas, dan perbedaannya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat lebih gemuk atau lebih besar daripada grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Kita lihat, kelihatan grafik Y sama dengan X kuadrat lebih besar atau lebih gemuk dari grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Selanjutnya, mari kita simpulkan hal-hal yang ada pada halaman 84, di mana kita lihat nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya, yakni yang pertama, jika nilai A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke atas. Yang kedua, jika A lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke bawah. Dan yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke atas dan makin gemuk atau lebih besar. Dan sedangkan yang keempat, jika A-nya lebih kecil dari 0 dan nilai A semakin besar, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke bawah dan makin gemuk atau lebih besar.
Berikutnya, kegiatan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C. Ingat bentuk umum tadi? Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi untuk fungsi ini, Y nilai B sama dengan 0 dan C tidak boleh sama dengan 0. Kita akan melihat grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Di sini nilai C-nya positif dan di sini nilai C-nya negatif. Sama seperti langkah-langkah menentukan titik koordinat, seperti grafik yang pertama, kita peroleh untuk Y sama dengan X kuadrat tambah 1 diperoleh titik koordinat sebagai berikut. Dan untuk Y sama dengan X kuadrat kurang 1 diperoleh titik koordinat sebagai berikut. Ya, mari kita melihat grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Ini kita tempatkan titik-titik koordinat pada bidang koordinat kartesius, sumbu mendatar, sumbu X, sumbu tegak, sumbu Y. Sesuai dengan titik koordinat pada tabel tadi, diperoleh inilah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Ingat, koefisien dari X kuadrat adalah 1. 1 lebih besar dari 0. Bilangan yang lebih besar dari 0 atau nilai positif, maka parabolanya selalu terbuka ke atas. Selanjutnya, titik koordinat Y sama dengan X kuadrat kurang 1 kita tempatkan pada bidang kartesius. Kita hubungkan dengan garis berbentuk parabola. Inilah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Nilai A adalah koefisien dari X kuadrat masih tetap positif. Parabolanya terbuka ke atas. Ya, mari kita lihat 3 grafik fungsi dalam satu bidang koordinat kartesius, di mana kita tampilkan grafik fungsi awal Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat plus 1. Yang tengah X kuadrat dan bagian bawah X kuadrat negatif 1. Mari kita amati dan kita simpulkan. Yang pertama kita lihat grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat pusat 0,0. Dan untuk grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. Dan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat negatif 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0, negatif 1. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan ke atas. Sedangkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 1
merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan ke bawah. Kita lihat yang di tengah, grafik Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu X tepat di pusat, titik pusat koordinat kartesius yakni 0,0. Y kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 1 bergeser 1 satuan ke atas dan memotong sumbu Y di koordinat 0,1, dan grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 1 bergeser 1 satuan ke bawah, memotong sumbu Y di koordinat 0,-1. Kesimpulannya, untuk nilai C positif pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C merupakan geseran grafik dari grafik awal Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke atas. Dan untuk C negatif dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke bawah. Tadi yang pertama X kuadrat tambah 1, maka bergeser 1 satuan ke atas. Grafik yang kedua C nya negatif, yaitu negatif 1, Y sama dengan X kuadrat kurang 1, maka bergeser sebesar 1 satuan ke bawah. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C pasti akan memotong sumbu Y di titik koordinat 0,C. Yang berikut menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah BX. Mari kita melengkapi tabel-tabel untuk mengetahui titik koordinat dari 4 fungsi, di mana diberikan yang pertama Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X, Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X, dan Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X. Inilah titik koordinat untuk Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, dan ini titik koordinat untuk Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Inilah koordinat dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, dan titik koordinat untuk Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Selanjutnya, titik koordinat untuk Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X, dan titik koordinat Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X. Mari kita lihat titik koordinat dari fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Untuk titik koordinat grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, inilah grafik fungsinya. Fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Inilah titik koordinat dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Ya, inilah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Selanjutnya, kita lihat dalam satu bidang koordinat kartesius, dua grafik fungsi
kita melihat keduanya berpotongan di titik pusat koordinat 0,0. Berikutnya kita lihat untuk Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X dan Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X. Kita lihat koefisien dari X kuadrat bernilai negatif. Pasti parabola yang terbentuk adalah terbuka ke bawah. Inilah titik koordinat. Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X. Grafiknya seperti ini, terbuka ke bawah. Dan ini titik koordinat untuk Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X. Ini grafik fungsinya. Inilah tampilan dari dua grafik fungsi yang sama-sama terbuka ke bawah, di mana juga berpotongan di titik pusat koordinat 0,0. Ya, kita menggambar di satu bidang koordinat untuk keempat fungsi yang sudah ditampilkan tadi, dan dapat melihat keempatnya berpotongan di pusat koordinat 0,0. Saya harapkan anak-anak agar lebih teliti dalam menentukan nilai Y. Menentukan nilai Y dari fungsi yang diberikan. Sehingga ketika menggambar grafik fungsi dalam bidang koordinat kartesius, kalian akan mendapatkan sebuah grafik yang berbentuk parabola. Dan di mana jika koefisien dari X kuadrat positif, pasti parabolanya terbuka ke atas, dan koefisiennya negatif untuk X kuadrat, pasti parabolanya terbuka ke bawah. Mari kita menjawab, ayo kita amati pada buku, di mana yang pertama untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, di mana bentuk umum selalu ingat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini berarti nilai Y-nya, nilai C-nya 0. A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Kita perhatikan nilai Y yang paling kecil. Nilai Y yang paling kecil diperoleh Y sama dengan negatif 1. Pada saat X negatif 1. Dengan memperhatikan hubungan dengan nilai B yakni 2, maka nilai X diperoleh dari negatif B bagi 2. Negatif dari 2 bagi 2 sama dengan negatif 1. Untuk Y sama dengan X kuadrat kurang 2X, A sama dengan 1 dan B-nya negatif 2. Kita perhatikan nilai Y yang paling kecil. Y yang paling kecil adalah negatif 1 pada saat X sama dengan 1. Bagaimana hubungan dengan nilai B yakni min 2, negatif 2? Ketika nilai X itu hasil dari negatif dari B bagi 2. Negatif dari negatif 2 per 2. Negatif, negatif, positif. Hasilnya 1. Ya.
hubungan dengan B ketika nilai X yaitu negatif dari B per 2. Ini untuk fungsi ketika nilai koefisien dari X kuadrat adalah positif. Parabolanya terbuka ke atas, nilai X yang mempengaruhi nilai C yang paling kecil ketika X yaitu diperoleh negatif dari B bagi 2. Selanjutnya kita lihat titik koordinat untuk fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X. A nya negatif 1 dan B nya 2. Untuk A yang negatif, parabola yang terbuka ke bawah. Kita lihat, ketika terbuka ke bawah, kita lihat nilai yang paling besar. Terbuka ke atas, lihat nilai Y yang paling kecil. Kalau terbuka ke bawah, nilai Y yang paling besar. Diperoleh nilai yang paling besar adalah 1. Y bernilai 1 ketika nilai X-nya 1. Hubungan dengan B yaitu X sama dengan B per 2, yaitu 1. Sedangkan untuk Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X, nilai Y yang paling besar juga 1 ketika X-nya negatif 1. B per 2, negatif 2 bagi 2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan F. Kita lihat untuk fungsi negatif X kuadrat tambah X, negatif X kuadrat tambah X diperoleh A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 1. Seperti langkah yang sudah diuraikan di atas, kita cari A-nya bernilai negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Sehingga kita mencari nilai Y yang paling besar. Ketika nilai X sama dengan B per 2. Maka diperoleh nilai X sama dengan 1 per 2. X sama dengan 1 per 2. Untuk mencari koordinat Y, titik Y, tinggal substitusikan X sama dengan 1 per 2 ke fungsi. Kita masukkan, gantikan nilai X sama dengan 1 per 2. Negatif dari 1 per 2 dikuadratkan dan tambah setengah 1 per 2. Diperoleh negatif 1 per 4 tambah 1 per 2, hasilnya 1 per 4. Jadi, untuk fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah X, nilai Y terbesar terjadi pada saat X sama dengan 1 per 2 dan Y sama dengan 1 per 4. Maka koordinatnya 1 per 2, 1 per 4. Sedangkan untuk Y sama dengan negatif X kuadrat kurang X, A sama dengan negatif 1 dan B nya negatif 1, nilai Y yang paling besar juga pada saat X sama dengan B per 2. Diperoleh X sama dengan negatif 1 per 2. Substitusikan X
sama dengan negatif 1/2 ke fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat kurang X diperoleh Y sama dengan 1/4. Maka untuk fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat kurang X, nilai Y terbesar terjadi pada saat X sama dengan negatif setengah, yaitu Y sama dengan 1/4. Diperoleh titik koordinat negatif 1/2, 1/4. Ini dapat kita lihat pada grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat kurang X dan Y sama dengan negatif X kuadrat tambah X. Nilai Y yang paling kecil untuk A besar 0, artinya parabola yang terbuka ke atas, dan Y yang paling besar untuk A kecil 0, parabola yang terbuka ke bawah, dinamakan nilai optimum atau YP. Dan jika XP yang menyebabkan nilai Y optimum, maka XP, YP dinamakan titik puncak atau titik optimum. Pembahasan mengenai nilai optimum ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Maksud dari XP, YP ini, ketika parabolanya terbuka ke atas, maka ini adalah titik minimum, titik terendah untuk grafik yang parabolanya terbuka ke atas. Dan ketika A lebih kecil dari 0, parabola yang terbuka ke bawah, maka ini adalah titik maksimum, titik tertinggi dari grafik. Ini adalah titik maksimum, titik tertinggi untuk parabola yang terbuka ke bawah. Dan ini adalah titik terendah, titik minimum untuk parabola yang terbuka ke atas. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya yaitu negatif dari B kuadrat per 4. Dan yang kedua, untuk Y sama dengan negatif X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya yaitu B kuadrat per 4. Demikianlah materi yang saya sajikan untuk menggambar grafik dari 3 bentuk, yakni fungsi Y sama dengan AX kuadrat, fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C, dan fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah BX. Yang perlu diingat, untuk tugas pekerjaan rumah, silakan kalian melengkapi tabel berikut dan menggambar dari grafik fungsi Y sama dengan 1/2 X kuadrat dan Y sama dengan
negatif 1/2 X kuadrat. Tentukanlah titik-titik koordinat pada bidang koordinat dan gambarlah grafik dari fungsi tersebut. Gambarlah di buku streaming dengan jarak setiap satu satuan, yaitu 2 kotak pada kertas streaming. Dan nomor kedua, kalian lengkapi tabel untuk menentukan titik koordinat dari fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 4X dan Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 4X. Gambar juga di buku streaming. Dan yang berikut, setelah kalian gambar, kalian menentukan nilai optimum dari kedua fungsi yang diberikan. Demikianlah anak-anak materi yang dapat saya sajikan untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan kalian bisa mengerti dan memahami serta mampu untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Pastikan dalam mencari titik koordinat, kalian benar-benar menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat atau bilangan pecahan, sehingga kalian benar-benar menemukan titik koordinat yang betul-betul dimiliki oleh fungsi kuadrat tersebut, sehingga dalam menggambar kalian akan menemukan bentuk dari sebuah parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Semoga apa yang saya sajikan ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.